kira-kira ya yang membuat betul-betul tertarik terjun ke dalam dunia politik ini? Saya dibesarkan dari politik meja makan. Ya. Jadi ayah saya, ibu saya, gitu sering ngobrol, mereka aktivis juga, sering ngobrol soal politik di meja makan. Jadi kita dari kecil udah dengerin, oh gini. Ayah saya pengacara, tapi biasanya untuk kasus-kasus yang pro bono Bang, ngebela petani, ngebela ya orang-orang kecil lah gitu. Dan hidup kami cukup susah. Ayah saya selalu bilang, ini saya sering Itu ngomong di Garut ya? di Garut. Ayah saya bilang, kamu bukan Senin Kemis ya, tapi kamu harus milih mau makan Senin atau hari Kamis gitu. Jadi emang susah banget ya. Tetapi apa ya? Saya yakin nggak ada orang yang dilahirkan, Allah menciptakan orang tidak untuk menjadi miskin. Allah menciptakan orang tidak untuk menjadi orang yang bodoh dan terhina. Yang terjadi adalah akhirnya dengan proses dalam hidup saya tidak lagi bisa memisahkan bahwa kemiskinan itu lahir dari persoalan ketidakadilan struktural begitu. Dan ketidakadilan struktural itu adalah hasil keputusan politik gitu kan. Ketika saya kuliah S2, saya memakai kerangka teori dari Hannah Arendt, seorang filsuf perempuan yang mengatakan bahwa wherever you go, you will be a polis. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bagian polis. Polis itu adalah negara kota dalam sistem Yunani Romawi. Dan artinya semuanya adalah keputusan politik. Tidak ada dalam hidup kita yang bukan hasil keputusan politik. Termasuk pilihan kita sendiri ya? Iya, begitu kita punya KTP itu kan berarti dalam struktur politik negara Indonesia. Saya yakin Bang, banyak orang yang masih dalam kondisi miskin bukan karena dia miskin, tapi karena aksesnya tidak ada. Orang Indonesia bukan pemalas, dia bekerja, tapi akses untuk bekerja itu tidak ada. Orang Indonesia, anak-anak Indonesia sebenarnya pintar-pintar bukan karena dia bodoh, bukan dia malas belajar, karena akses terhadap pendidikan itu susah. Sehingga saya yakin, balik lagi konstitusi, demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang tidak memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu keputusan politik, kalau mengaku Pancasilais, keputusan politik itu adalah keputusan yang harus memutuskan rantai kemiskinan, rantai keterbelakangan, rantai keterhinaan. Sehingga adil dan makmur kita temukan gitu Bang. Ya, sekarang ini kalau menurut BPS ada 26 juta ya yang masih miskin bangsa Indonesia ini. Saya nggak tahu cara ngedatanya gimana. Apakah gitu data agregat? Saya juga mewawancara BPS. Tidak bisa data sampling karena kemiskinan itu harus by name by address. Sehingga penyelesaian kemiskinan ekstrim itu targetnya jelas. Makanya tadi saya katakan kita butuh data integrasi antara data spasial dan data numerik, sehingga kemudian si Fulan yang miskin itu tinggal di mana, siapa keluarganya. Nah itu variabel-variabel, indikator-indikator yang harus kita sepakati, kita susun bersama. Lalu kemudian ya harus ada datanya. Kan nggak bisa tiba mengatakan kira-kira berapa jumlah orang miskin, kira-kira 26 juta. Berapa jumlah warga negara Indonesia di sektor pekerja formal, kira-kira 41 juta. Kurang lebih. Berapa jumlah janda se-Indonesia, kira-kira segitu. Jadi nanti lama-lama jadi republik kira-kira Bang. Apakah Indonesia mencapai adil dan makmur? Kira-kira adil dan makmur gitu ya. Balik lagi ke toko bangunan. Tunggu, aku belum cerita yang penting nih Bang. Apa tuh? Kenapa saya kemudian akhirnya memutuskan masuk ke dunia politik? Karena saya merasa di situ insya Allah saya bisa menemukan cara, meskipun tidak maksimal, karena saya juga powerless sebenarnya, cuman punya semangat aja Bang. Saya merasakan tidak enaknya jadi orang miskin. Ya, ketika ibu saya sakit, itu kami tidak bisa mengobati dengan baik. Kami tahu nyawa ada di tangan Allah, itu kehendak yang maha kuasa. Tetapi ikhtiar untuk memberikan kesembuhan sesuai dengan protap medis yang ada, itu kewajiban kita keluarga. Kami tidak bisa membawa ibu ke rumah sakit untuk berobat. Akhirnya ibu saya meninggal di usia yang cukup muda, baru 53 tahun Bang.
Lalu kemudian setelah itu saya mikir tuh Bang, kenapa orang miskin gak boleh sakit? Kenapa orang miskin ditolak dari rumah sakit? Dari situ saya menemukan, saya cari-cari jawabannya, ternyata kita tidak punya sistem jaminan sosial nasional yang meliputi 5 jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Kalau inget dulu Abang, kita menganut sistem Jamkesda, Jamkesmas, Jamkesda. Orang Abang di Aceh pergi ke Medan, pulang kampung ke Medan, Abang sakit di Medan, nggak bisa pakai Jamkesda Aceh, ya kan Bang? Nah sekarang itu kan bisa dipakai Bang. Abang di Aceh, sebenarnya KTP Abang DKI, tetap kalau Abang peserta BPJS itu bisa gitu.